Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Bira Yogi bersama saya Pak Bira. Melanjutkan video yang kemarin, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana pembuatan grup di Proxmox, cloning VM, pembuatan user, serta assign VM ke masing-masing user beserta setting permissionnya. Bagaimana detailnya? Silahkan ikuti lebih lanjut. Untuk memudahkan manajemen user, terutama dalam hal pengelompokan user yang ini berarti adalah siswa, maka lebih mudah jika kita mengelompokkannya dalam groups. Ya, jadi untuk mengakses menu groups ini kita klik, misalnya ini ya, kita klik data center, kemudian kita cari menu user di sini. Lalu kita cari menu groups ya di sini. Nah, ini menu group. Kemudian kita create, kita buat grupnya. Misalnya saya beri nama di sini adalah 11 TKJ 1 22 23. Komennya misalnya bisa dituliskan kelas 11 TKJ 1 tahun pelajaran 2022-2023, kemudian kita klik create. Nah, kemudian kita bisa berikan juga kita buat grup yang lain, misalnya ini ya, kita create misalnya karena 11 TKJ itu ada 2 rombel atau 2 kelas, maka saya buat yang kedua ini 11 TKJ 22223 dengan komen kelas 11 TKJ 2 tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian kita klik create. Nah, ini sudah ada 2 groups untuk masing-masing rombel atau masing-masing kelas, dimana nanti kalau kita membuat user, kita bisa masukkan user tersebut di salah satu groups yang ada atau salah satu kelas yang ada. Selanjutnya, untuk grup-grup yang sudah saya buat ini, saya ingin memberikan permission agar nanti user-user yang ada di grup tersebut bisa mengakses pertama, yaitu ISO Debian yang harus mereka akses ketika mereka akan praktikum, ya kan kalau praktikum mereka akan menginstal SSH, menginstal bermacam-macam. Nah, ini perlu diberi permission. Juga fungsi masing-masing user di grup tersebut diberi role sebagai apa, diberi peran sebagai apa. Nah, ini perlu kita berikan. Nah, sebenarnya kita bisa memberikan satu persatu role dan permission tersebut kepada satu persatu user, tetapi alangkah mudahnya kalau kita berikan permission tersebut berbasis grup. Ya, jadi langkahnya bagaimana? Langkahnya kita sudah di data center ini, kemudian kita klik permission. Kemudian kita add, tambahkan. Di panah ini kita klik yang group permission. Nah, add group permission. Nah, pet ini perlu kita berikan pet untuk memberikan izin grup tersebut bisa mengakses pet yang mana. Nah, karena kita ingin user di grup tersebut nanti mengakses ISO Debian yang sudah saya upload di server Proxmox ini, maka saya berikan petnya itu di storage lokal, karena ISO Debiannya ada di storage lokal tersebut. Nah, kemudian grupnya saya beri ini satu dulu ya, satu ya, grup 11 TKJ 1 2223. Kemudian role-nya saya beri dia role sebagai PVA admin, karena nanti dia akan mengadministrasi
virtual mesin yang masing-masing dipunyai. Seperti ini, kemudian kita klik tombol add. Nah, langkah yang kedua juga sama, yaitu kita berikan untuk grup yang kedua. Yang kedua kita berikan ini path-nya storage lokal, kemudian grupnya grup 11 TKJ2 2223, kemudian role-nya sebagai PVA admin. Kemudian kita klik tombol add. Nah, ini sudah selesai pemberian permission bagi grup 11 TKJ1 dan 11 TKJ2 masing-masing sebagai PVA admin dan nanti bisa mengakses storage lokal. Langkah berikutnya yang akan saya kerjakan yaitu membuat cloning dari server Debian kosong yang sudah saya buat, dan cloningan ini nanti akan saya berikan kepada satu persatu siswa di kelas tadi atau di grup tadi. Nah, bagaimana cara mengklon virtual mesin yang sudah ada Debian-nya ini ya? Mudah sekali. Di sini saya sudah punya 3 mesin ya. 3 mesin. Yang pertama yaitu yang saya buat kemarin, ya ini yang di kode 100 ya, Debian 10 master. Kemudian ini backupnya aja untuk jaga-jaga kalau ternyata yang 10 masternya ada sesuatu yang perlu di backup atau perlu diulangi lagi sesuatunya. Kemudian yang di bawah ini saya sudah membuat dengan ID 19999 ya, saya beri nama Debian 10 tutor, dimana nanti itu akan saya gunakan sebagai media menerangkan kepada siswa saya. Nah, yang akan saya buat adalah VM Debian 10 yang kosong yang akan saya assign atau saya berikan kepada salah satu siswa saya. Nah, di sini saya sudah punya daftar nama siswa ya, 11 TKJ1. Nah, di sini ada Ahmad Ihsanuddin. Nah, ini akan saya buatkan yang untuk Ahmad Ihsanuddin. Nah, caranya gimana? Caranya adalah klik kanan, kemudian kita klik clone. Nah, kemudian target node-nya hanya satu yaitu PVA ya. Nah, kita VM ID-nya kita berikan untuk mudahnya saya berikan VM ID-nya sesuai nomor induknya Ahmad Ihsanuddin ini, yaitu 12018. Kemudian namanya langsung saja berikan saya namanya Ahmad. Nah, untuk mudahnya seperti itu. Resource pool-nya hanya belum saya definisikan ya. Kemudian target storage-nya sama seperti same as source ya. Jadi di local VM itu ada 1,83 tera ya, sama. Ya, ini langsung saya klik tombol clone-nya. Nah, nanti akan berjalan seperti ini. Nah, kita tunggu. Kadang-kadang agak memakan waktu. Nah, kalau dalam proses nanti yang di sini masih seperti ini, belum ada nama sebagaimana yang sudah kita berikan ya. Jadi kita tunggu dulu sampai selesai ngeklonnya. Nah, ini sudah selesai
Dan kalau selesai nanti di sini ada 12018 namanya Ahmad. Baik. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah membuat user Ahmad ini dan nanti mengassign VM yang bernama Ahmad ini untuk user Ahmad tersebut. Nah, bagaimana caranya kita membuat user Ahmad? Nah, caranya adalah kita klik data center ini. Kemudian di bawah di grupnya permission, kita klik menu user, kemudian kita klik tombol add. Nah, di sini kita berikan username-nya ya. Kita berikan username-nya untuk mudahnya sesuai nama di sini boleh atau sesuai nomor induk boleh ya. Nah, ini untuk mudahnya saya nomor induk saja. Kemudian realm-nya kita pilih yang Proc VA Authentication Server. Kemudian passwordnya, untuk mudahnya passwordnya silahkan bagaimana passwordnya. Kemudian grupnya, nah grup karena dia di 11 TKJ 1 maka saya pilih 11 TKJ 1 2223, expirednya never, kemudian sudah seperti ini. Nah, kita klik tombol. Nah, di sini username-nya udah ada 12018. Nah, kemudian virtual machine yang Ahmad ini tadi ingin saya assign ke user 12018 ini. Caranya bagaimana? Caranya itu kita klik VM-nya. Nah, kemudian setelah kita klik VM tadi, nama VM tadi, nah di bawah sini kan ada virtual machine 12018 Ahmad. Nah, di sini kita klik tombol permission, kemudian kita klik add, kita berikan ke user permissionnya user yaitu si Ahmad tersebut ya, 12018 PVA. Kemudian role-nya dia sebagai adminnya. Nah, dia sebagai admin, kita pilih PVA admin. Nah, kemudian kita add. Nah, sudah. Semudah itu untuk membuat grup, kemudian user, kemudian virtual machine, kemudian mengassign virtual machine tersebut ke seorang user. Agar Anda lebih memahami, saya tambahkan untuk user yang kedua ya. Nah, di sini saya klik add, kemudian saya berikan usernya yaitu 12019. Saya tambahkan nama saja biar lebih mudah untuk mengingatnya. Ini Aditya. Kemudian realm-nya adalah Proxmox VA Authentication Server. Kemudian passwordnya silahkan password yang mudah untuk diingat-ingat Aditya ini ketika saya nanti akan berikan kepada Aditya. Kemudian grupnya 11 TKJ 1 seperti itu, kemudian add, sudah. Nah, kemudian saya ingin membuatkan VM untuk Aditya ini, maka saya clone virtual machine ini untuk Aditya ya, seperti tadi ceritanya. Langkahnya itu kita klik clone, kemudian untuk lebih mudahnya ini punya siapa, saya berikan VM ID-nya sesuai nomor induknya Aditya yaitu 12019. Kemudian namanya adalah saya berikan nama Aditya. Kemudian kita klik clone dan kita tunggu sampai berjalan. Nah, perhatikan ini masih berjalan dan ini belum berubah. Nah, ini kita
Tunggu saja sampai selesai. Silahkan klik tombol like, kemudian yang belum subscribe ya. Kemudian Anda juga boleh komentar atau mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Baik, ini sudah selesai. VM-nya yang 100 ini saya clone menjadi 12019 Aditya. Nah, seperti tadi ini pengen saya berikan kepada user Aditya. Caranya itu kita klik VM ini, kemudian kita klik permission, kemudian kita klik add, kemudian kita pilih user permission, dimana di sini saya sudah punya user 12019 Aditya. Maka ini saya klikkan ke dia ya, 12019 Aditya. Nah, kemudian role-nya saya berikan role PVA admin, kemudian klik tombol add. Nah, ini sudah untuk Aditya sudah jadi ya, dia sudah punya username, sudah punya user, sudah punya VM yang nanti akan dia jalankan. Nah, seperti itu diulang sampai selesai user yang kita kehendaki semuanya. Nah, selanjutnya saya ingin menunjukkan bagaimana kalau dari sisi pengguna, yaitu siswa saya, sudah ada dua siswa saya ini, Ahmad maupun Aditya, ketika ingin mengakses virtual mesin dia yang ada di Prockmock yang sudah saya buatkan. Nah, di sini kita buka browser ya, sebuah browser ya, misalnya saya Aditya, saya memakai komputer yang lain, saya membuka sebuah browser ya, karena ini saya hanya seakan-akan sebagai Aditya, maka saya membuka browser yang lain. Di sini ada beberapa browser yang saya punyai, saya membuka dengan Mozilla Firefox. Nah, kemudian saya ketikkan alamatnya Prockmock di lab saya ini ya, https //192.168.9.199 dengan portnya 8006, kemudian enter. Nah, di sini Aditya akan ditanyai ya, kemudian karena realm dia adalah PVA atau Prockmock VA Authentication Server, ini dibiarkan aja. Kemudian Aditya masuk dengan username-nya 12019 Aditya, kemudian passwordnya dimasukkan, kemudian login, klik login. Nah, di sini ada no valid subscription, itu diukur aja. Nah, ini adalah tampilan dari sisi user siswa saya yang tadi saya buatkan, yaitu ini Aditya. Ini sudah saya buatkan virtual mesin. Dari sisi dia, dari sisi pandangan dia hanya bisa mengakses VM dia saja, yaitu yang 12019 Aditya, sebagaimana yang sudah saya buatkan di sini ya, 12019 Aditya. Nah, kemudian bagaimana cara menghidupkannya? Menghidupkan VM Aditya ini bagaimana? Nah, ini dipilih saja ya. Klik, kemudian kalau mau dilihat ya, ini summary-nya seperti ini ya. Nah, seperti ini hardware-nya yang saya berikan ya, memorinya 512 MB, kemudian BIOS-nya default dan sebagainya, kemudian CD-nya ada di mana, ini ada apa, di drive dia ada apa dan sebagainya, seperti ini. Nah, kemudian untuk menghidupkan ini, kita dalam keadaan terpilih VM-nya Aditya ini ya, kita klik start saja langsung. Nah, ini sudah berjalan ya. Kalau kita pengen melihat tampilannya bagaimana ya, kita klik di konsol ini, kita klik
tombol sini kita klik no VNC. Nah ini sudah. Nah ini VM-nya Aditya itu sudah hidup ya. Kemudian kalau mau login ya bagaimana? Kalau mau login ya kita misalnya langsung aja root ya, root. Nah kita login. Nah di sini. Nah ini root Debian 00 sudah masuk ya, dan di sini dia bisa mengakses apapun ya, misalnya nano, etc, network, interface ya di sini ya, seperti ini bisa. Nah seperti ini ya bisa ya. Nah, sebagaimana kalau memakai VirtualBox ya. Nah, kalau misalnya mau dilihat di sini juga bisa, ada konsol di sini. Nah, seperti ini ya, tapi kecil ya. Kalau yang tadi besar, kalau di sini besar. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana misalnya ingin mematikan? Kalau ingin mematikan VM-nya Aditya ini bisa dengan perintah di CLI-nya sebagaimana perintah di Debian, bisa juga pakai yang tombol off di sini ya. Nah, misalnya yang tombol off di sini udah saya perlihatkan di video yang lalu. Kalau yang pakai perintah di Debian bagaimana ya? Kita ketikkan seperti biasa, power off seperti ini. Nah, dia lalu mati. Guys not running, start now. Nah, posisinya dia sudah tidak hidup lagi ya, karena ada tombol start di sini yang bisa aktif. Baik, jadi itu demonstrasi dari sisi user, dimana contohnya adalah Aditya ini ya. Setelah dia menghidupkan, kemudian mematikan VM-nya. Nah, lalu kalau dia mau logout ya tinggal logout aja. Di sini ada tombol logout. Nah, di sini kita klik logout. Udah seperti ini. Udah selesai demonya untuk dari sisi user. Jadi ini sekarang saya sudah membuat sekitar 70 VM. Masing-masing anak akan mendapatkan satu VM yang dipasangkan dengan username masing-masing. Jadi ini sudah semuanya udah punya dari 2 rombel atau 2 kelas, 11 TKJ 1 dan 11 TKJ 2 ya. Nah, untuk mengetahui pemasangannya dengan user mana, bisa kita klik VM tersebut, kemudian kita cek di permission. Nah, di sini sudah ada bahwasanya virtual machine dengan ID 12089 atas nama Zhangsen di noda PVA. User yang diberikan izin akses untuk mengakses VM ini adalah user bernama 12089 Zhangsen dengan role-nya atau perannya adalah PVA admin ya, seperti itu ya. Jadi Proxmox saya saat ini sudah tersedia 70 VM, sekitar 70 VM sebanyak siswa di 2 rombel. Kemudian juga sudah punya user sebanyak itu juga, yang masing-masing satu usernya diberikan akses sebagai PVA admin pada VM yang bersesuaian dengan mereka. Nah, itu tentang manajemen VM, user, kemudian permission yang saya siapkan untuk pembelajaran administrasi sistem jaringan melalui virtualisasi Debian 10 server di mesin Proxmox. Terima kasih sudah menonton tentang video ini.
Semoga bermanfaat bagi Anda yang akan menggunakan Prokmok ataupun yang akan menggunakan Prokmok dalam manajemen pembelajaran yang membutuhkan virtualisasi tanpa terlalu banyak menghabiskan resource di klien. Silahkan like, komen, bertanya boleh, subscribe, dan share video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian juga bisa menonton video-video saya yang lainnya sebagaimana tertera di layar. Kemudian agar jangan sampai ketinggalan video-video menarik dari saya, baik tentang pembelajaran TKJ maupun tema-tema lainnya mendatang, klik subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.